Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja kita berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesehatan badan kepada kita semuanya, dan kita awali lembaran hidup pada pagi hari ini dengan kita beribadah salat subuh berjamaah, dan juga kita susul dengan menuntut ilmu, karena ibadah dan menuntut ilmu inilah merupakan ketenangan jiwa. Tidak ada yang bisa membuat tenang jiwa kita melainkan Allah, dan Allah menjadikan ketenangan jiwa itu dengan beribadah, terutama menuntut ilmu. Dan inilah yang harus kita syukuri apabila kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menyisihkan waktu menuntut ilmu. Penjelasan kita pada pagi hari ini insya Allah membahas masalah hubungan antara majikan dan pekerja atau pekerja menurut Islam. Ya. Inilah keindahan Islam. Islam membahas semua seluk-beluk hidup manusia. Tidak ada yang dibahas permasalahan di dunia ini semisal Islam membahas permasalahan hidup kita. Dan ini semuanya untuk kebaikan kita di akhiratnya nanti. Maka Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu berpasangan. Ada laki-laki, perempuan. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bodoh, ada yang pintar. Nah, dan juga ada orang kafir, ada orang mukmin. Bahkan juga ada majikan dan ada pula yaitu pekerja atau ummal, atau kaum buruh. Dan rata-rata kita kaum muslimin, bagi orang yang kaya itu mesti punya kaum buruh, punya ummal, pekerja. Entah itu bekerja di rumahnya sebagai tukang sapu, pembersih, pemasak, atau pula yaitu bekerja di kantor atau bekerja di perusahaan kita. Jadi kita ini tidak lepas daripada pekerja. Karena kita sendiri tidak memiliki kekuatan, kecuali ada bantuan orang-orang yang membantu kita. Nah, bagaimana adab kita sebagai majikan atau tuan rumah atau yaitu punya perusahaan kepada pekerja-pekerja kita, supaya ada hubungan yang baik antara pekerja dan juga yang mempunyai pekerjaan. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan perkara ini dengan baik kecuali Islam. Inilah nikmatnya kita mempelajari dinul Islam. Maka dinul Islam adalah dinul ihsan, agama yang bagus. Warahmah, dan belas kasihan kepada siapapun. Wal karam, dan juga agama yang selalu dermawan, mengajak pada pemeluknya supaya dermawan kepada yang kecil maupun yang besar. Dan juga agama yang mengajak kita al-akhlakul karimah, akan memiliki akhlak yang mulia. Ya. Dan agama Islam menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Jika kita diperlakukan tercela oleh manusia tidak mau, maka jangan jangan mencela orang yang bekerja dia yaitu bersama kita. Inilah yang harus kita pahami. Nah, hak-hak di dalam Islam, al-huququ fil Islam katsira.
Di antaranya minha hukukul ummal, hak para pekerja. Nah, ya, ini harus kita pahami agar bagaimana kita dengan pekerja ini hubungan yang baik. Dan para kerja yang baik adalah para kerja yang merasa diawasi oleh Allah. Ya, jangan sampai semangat bekerja, tetapi ketika tidak ada yang menunggu atau yang majikannya pergi lalu dia santai, ya ini tidak boleh. Orang yang merugikan manusia dia akan dirugikan. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah mencela sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi buruhnya, khatimnya selama 10 tahun. Subhanallah. Karena apa? Baiknya sahabat Anas bin Malik ketika jadi ummal, ketika jadi khatim, pelayan di rumahnya. Dan baiknya Rasulullah SAW kepada pelayannya. Jadi kebaikan manusia kaum muslimin tergantung dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Ini harus kita fahami. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menjadi guru, bagaimana kita menjadi sekretaris, menjadi bendahara, semuanya merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Kalau kita sebagai pekerja merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka orang yang menyuruh bekerja pada kita merasa senang. Demikian juga kalau orang yang menyuruh kita itu orang yang muslim. Orang yang tahu kemampuan, yaitu khatim-khatim kita yang selalu menjadi orang baik. Karena itu para majikan supaya tidak dirugikan oleh pekerja, maka harus mencari pekerjaan jujur. Yang terutama yang muslim. Kalau yaitu ada dan mereka memiliki keilmuan. Dan pekerja ini memiliki keterampilan sesuai yang kita perintahkan. Dan juga kalau bisa yaitu umur-umurnya yang masih sehat apabila pekerjaan tentang masalah urusan kebersihan yang lainnya atau urusan bangunan. Tidak boleh kita memilih orang sudah lanjut usia. Karena nanti kekuatannya fisiknya beda. Dan akan menjadi iri orang-orang yang masih muda. Tetapi kalau pekerjaan di kantor yang lainnya memungkinkan mereka tidak banyak energi yang harus keluar boleh. Nah, ini supaya ada hubungan yang baik antara pekerja dan juga antara yang menyuruh bekerja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita menjadi majikan yang baik dan agar menjadi kaum buruh yang baik. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka beliau bersabda, fa inna man lam yarham la yurham. Ya. Siapa yang tidak belas kasihan tidak akan dibelas kasihani. Dan itu memang betul. Apa yang beliau sabdakan tidak bertentangan dengan kenyataan. Kalau kita menjumpai pekerja itu bagus, senang. Majikan itu senang. Bahkan kalau pindah tidak mau. Tidak dibolehkan. Bahkan juga ada tambahan dari yang menyuruh. Karena kebaikan para pekerja. Dan tidak mungkin pekerja ini, kaum buruh ini menjadi orang yang baik. Kecuali orang yang merasa diawasi oleh Allah. Nah ini. Karena Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Demikian juga para majikan hendaknya mengetahui kemampuan daripada pekerja itu sendiri. Jika dua-duanya menjadi orang baik, maka akan timbul belas kasihan. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud juga. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Nah. Irhamu belas kasihanlah. Kepada siapa? Orang-orang di permukaan bumi. Belas kasihan kita kepada kaum buruh. Kepada pelayan kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami, kepada tetangga. Apa katanya
beliau, yarhamkum man fis sama, maka akan belas kasihan padamu yang ada di atas langit, yaitu Allah Ta'ala, dan juga akan belas kasihan pula para malaikat. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin dikasih sayangi oleh Allah Ta'ala, jadilah orang yang jujur ketika bekerja. Jadilah orang yang memegang amanat. Ya. Jadilah orang yang disiplin di dalam bekerja. Dan kalau pekerjaan ini merasa tidak mampu, beritahu saya tidak mampu mengerjakan pekerjaan ini. Saya mau yaitu libur saja. Boleh. Jangan sampai memaksakan diri bekerja yang dia bukan ahlinya. Nanti akan berantakan. Dan akan merugikan dirinya, merugikan pula orang yang menyuruh kita kerja. Dalam satu hadis yang lain dijelaskan, man la yarham la yurham. Nah, ya. Man la yarham la yurham. Qaid yakni sabda beliau yang sangat mulia. Siapa yang tidak mau belas kasihan, tidak akan dibelas kasihani. Jadi Islam itu mengajak kita supaya belas kasihan. Belas kasihan terhadap diri kita. Belas kasihan terhadap tetangga. Belas kasihan terhadap bapak ibu. Belas kasihan terhadap anak, belas kasihan terhadap cucu. Tidak ada agama yang menyuruh kita belas kasihan kecuali Islam. Karena Allah Ta'ala mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan menyuruh hambanya supaya dia belas kasihan kepada sesama manusia. Ada suatu hadis yang memberi penjelasan kepada kita semuanya. Namun sebelum kami bacakan hadis ini, wa min a'zamil wajibati fi hadzal maqam al-hadarus shadidu min adz-dzulmi. Di antara yang paling besarnya kewajiban dalam masalah bab ini, jangan sampai kita berbuat zalim. Majikan tidak boleh berbuat zalim, demikian juga pelayan tidak boleh berbuat zalim. Di antara berbuat zalim adalah berbuat zalimnya yaitu para pelayan, para pekerja, ya nyolong balung katanya orang Jawa. Masuk sudah lewat waktunya. Keluar sebelum waktunya. Pekerjaan yang mestinya sekian bisa dikerjakan tapi dikurangi. Itu adalah zalimnya pekerja. Zalimnya majikan kadangkala mengurangi atau menunda pembayaran. Ini juga tidak boleh. Karena orang bekerja itu dia ingin hasilnya untuk dimanfaatkan oleh dirinya dan juga keluarganya. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan, berilah upah pekerja itu sebelum kering keringatnya. Nah, subhanallah, begitu indahnya peraturan dalam Islam. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman orang itu nanti akan dihisab pada hari kiamat nantinya. Jadi kalau orang dia mengurangi pekerjaannya, besok akan ditemukan pada majikannya dan akan bertatap muka. Demikian juga majikan yang dia tidak mau membayar atau mengurangi gaji yang ia tetapkan sebelumnya akan berhadapan pula dengan khatimnya atau pelayannya. Nah, kalau kita ingat landasan-landasan tersebut, dalil-dalil tersebut, kita menjadi orang yang istiqomah dan merasa diawasi oleh Allah walaupun tidak ada penjaganya. Karena penjaga orang-orang tidak Islam bisa juga tidak jujur. Walaupun ada CCTV yang lainnya bisa juga, karena itu perbuatan manusia. Berapa banyak orang disiplin ini ternyata korupsi. Ternyata uangnya diambil lewat dari belakang. Nah, tapi orang Muslim merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus difahami. Kalau orang merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dia akan jujur pekerjaannya. Ada dalam suatu hadis yang memberikan penjelasan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Albani rahimahullah ta'ala. An Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Bersumber dari Abdullah bin Unais, semoga Allah meridainya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, yuksarun nasu yaumal qiyamah, dalam satu riwayat al-ibadu, besok manusia atau hamba ini akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dibangkitkan dari alam kubur. Kapan? Pada hari kiamat. Dalam keadaan apa? Ghurlan, uratan, buhman, dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, dan juga buhman. Maka para sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulna wa ma buhman ya Rasulullah? Yang dimaksudkan buhman itu apa? Ini menunjukkan wajibnya kita bertanya. Kalau kita tidak tahu, jangan diam. Wajib kita bertanya. Ya, karena dengan kita menanya berarti kita ingin berbuat baik dan ingin melaksanakan perintahnya Allah, ingin meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau menjawab, ini menunjukkan siapa saja yang ketika kita ditanya, yang punya ilmu harus menjawab, tidak boleh dirahasiakan. Karena orang bertanya itu ingin beramal. Kalau itu larangan ingin ditinggalkan. Kalau itu perintah ingin diamalkan. Dan orang menunjukkan kebaikan, katanya beliau, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal orang melakukan kebaikan. Inilah rahmat Allah Ta'ala yang harus kita, yaitu senangi dan harus kita amalkan. Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab, laisa ma'ahum syai'un. Buhman itu orang tidak punya apa-apa, tidak punya baju, tidak punya sesuatu. Summa yunatihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu min qarib. Kemudian ada yang memanggil mereka-mereka ini dengan suara yang keras. Didengar dari yang jauh dan didengar pula dari yang dekat. Nah, apa katanya? Suara itu, anal maliku, saya ini adalah al-malik banyak Allah. Dia katakan malik itu Allah Ta'ala merajai. Dan kerajaan Allah Ta'ala tidak sama dengan kerajaan manusia. Karena Allah Ta'ala tidak mati. Anak Dayyan, saya ini adalah yang memberi balasan. Dayyan itu memberi balasan. Saya ini raja pada hari kiamat nantinya. Dan juga saya akan membalas semua pekerjaan manusia. Lalu beliau menjelaskan. Wala yanbahi li akhatin min ahlin nari ayat khulan naro. Tidak layak orang yang mestinya masuk neraka lalu dia masuk neraka. Walahu inta akhatin min ahlil jannah. Padahal dia yaitu punya hak dari orang yang ahli surga. Hatta akussahu minhu. Sehingga orang yang ahli surga ini mau dia memberi haknya. Nah, ini hak sesama hamba sangat berat. Ya, berbeda dengan haknya Allah, kita istighfar, kita minta ampun, selesai dan tidak mengulangi. Tapi kalau haknya hamba, kita sebagai majikan tidak memberikan haknya, yaitu para pekerja, dapat hukuman kita. Ini makanya kita jangan jadi orang zalim. Ketika kita punya perusahaan mengangkat para pekerja, jangan terlambat memberi gaji. Karena orang itu bekerja ingin dia menghidupi dirinya. Ingin dia memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bagaimana apabila ditangguhkan? Mau kemana dia? Dan juga bisa berbuat jahat pula para yaitu khatim atau para pelayan itu atau pekerja itu jika dizalimi oleh majikannya. Ini yang perlu wajibnya kita menjauhi kezaliman. Wala yanbaghi li akhadin min ahlil jannah yadkhulal jannata. Tidak layak seorang ahli di surga dia masuk surga. Wali akhadin min ahlin nari indahu haqqun.
Padahal ya, yaitu orang-orang yang mestinya masuk neraka itu punya hak yang tidak ditunaikan oleh orang-orang yang ahli surga ini, maknanya orang muslim. Hatta aku sahu sehingga dia memberi haknya. Ini menunjukkan bahayanya hak manusia jika tidak ditunaikan. Walaupun itu orang kafir. Ketika dia punya hak dari majikannya yang muslim, tapi tidak dipenuhi hak itu, maka bisa jadi doanya orang kafir yang memohon kepada Allah Ta'ala dikabulkan. Karena beliau bersabda, ittaqi da'watal madlum. Jauhkan dirimu dari doanya orang yang dizalimi. Subhanallah. Walaupun yang menzalimi itu orang yang kuat. Nah, orang memiliki yaitu senjata yang lainnya tapi tidak bisa mengalahkan Allah. Ketika orang dizalimi dia berdoa pada Allah dikabulkan, maka musibah menimpa kepada orang yang menzalimi. Ya. Jadi kalau kita kaum muslimin tidak mau dizalimi, jangan menzalimi. Karena manusia itu punya sifat yang sama. Ya. Kita harus menjauhkan hawa nafsu kita. Supaya kita hidup ini mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dan juga senang kepada dengan pekerja kita. Seperti pekerja kita senang pula dengan diri kita. Sampai beliau mengatakan hatta lat mata walaupun itu berupa tamparan. Nah, ya. Jangan, kita tidak boleh menzalimi dengan menampar, yaitu majikan kita atau pekerja kita. Ya, demikian juga sebagai yaitu orang yang kuat. Orang menjadi pimpinan apa karena dia menjadi pimpinan lalu ngepui, ya, lalu dia yaitu memukul kepada bawahnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jangan sampai kedudukan kita itu menzalimi orang lain. Karena Allah Ta'ala tidak ridha terhadap hambanya yang berbuat zalim. Doanya yang dizalimi itu subhanallah makbul. Sekalipun dia orang kafir. Jangan sampai orang muslim menzalimi orang kafir. Karena Allah Ta'ala sendiri mengharamkan dirinya berbuat zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya mengharamkan berbuat zalim terhadap diri saya sendiri. Fala tadzalamu. Janganlah kamu berbuat zalim. Nah, inilah kaum muslimin yang perlu kita fahami, ya, agar kita menjadi orang-orang yang sifatnya yaitu orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadis yang menunjukkan kita tidak boleh menzalimi kepada siapapun. Cuma umumnya orang itu menzalimi kepada pekerja. Mencaci maki tidak boleh. Yang boleh menasihati. Kalau pekerja malas dinasihati atau dikasih peringatan, ya. Kalau memang sudah dinasihati tidak mau, ya kita berhentikan, tidak mengapa. Karena kita tidak mau dirugikan, tidak mau pula merugikan. Makanya pekerja ini kalau diangkat sebagai pekerja apa, dia harus punya ilmu dan bisa apa tidak fisiknya dia bekerja. Kalau tidak punya ilmu, katakan saya tidak punya keterampilan hal ini. Dan kita pun tidak boleh, yaitu menyuruh orang bekerja yang orang itu tidak punya keilmuan. Nah, inilah kadangkala kesalahan dari kalangan kita. Pokoknya kamu harus jadi ini. Kamu harus mengurusi ini. Padahal dia tidak punya kemampuan. Ini yang harus kita fahami. Perlunya kita seleksi untuk memilih para pekerja. Mampu apa tidak. Demikian juga orang yang diminta bekerja, dia harus paham. Saya ini mampu mengerjakan ini apa tidak. Karena kita tidak mau dizalimi dan juga jangan menzalimi orang. Ya, ini harus kita paham. Ada suatu hati yang sangat mulia sekali, peringatan untuk kita semuanya. Ya, peringatan untuk para pekerja dan peringatan pula untuk para majikan atau yang menyuruh kita bekerja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah seorang sahabat yang mulia dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang akhir masuk Islam tapi banyak hadisnya. Karena kelebihannya beliau selalu mencari ilmu.
mencatatnya, menghafalnya dan disampaikannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis? Nah, ini bolehnya kita menyampaikan ilmu dengan cara menanya. Nah, ya, seorang ustadz bukan hanya bicara saja, menanya. Tidak menyetari kotul khiwar. Dengan cara tanya menanya, itu paling bagus, mencerdaskan otak. Dan juga yaitu membuat santri selalu perhatian. Membuat siswa selalu perhatian. Jangan hanya seperti kita orang berkhutbah. Memang berkhutbah lain. Karena hanya 15 menit, 20 menit. Tetapi kita mengajar, harus ada sistem mengajar. Di antaranya menanya. Nah, beliau menanya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut? Nah, ya, orang bangkrut. Maka para sahabat menjawab dengan keilmuan yang ada, dengan fakta yang ada. Kalau menjawab para sahabat ini, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Maka orang yang bangkrut di kalangan kita ini, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tidak punya harta dan tidak punya emas, tidak punya simpanan barang-barang, ini orang bangkrut. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar definisi bangkrut secara umum, maka beliau menjelaskan definisi bangkrut, makna bangkrut untuk di akhiratnya nanti. Jadi bangkrut itu ada dua. Bangkrut di dunia, bangkrut di akhirat. Yang paling bahaya, bangkrut di akhirat. Karena kalau kita rugi di dunia masih bisa pinjam. Ada saudara kita yang membantu, orang tua kita yang membantu. Tapi kalau bangkrut di akhirat, siapa yang bisa membantunya? Karena itu adalah hari yaitu pembalasan amal. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingat pada hari kiamat tidak bermanfaat harta kita dan anak kita kecuali orang datang di hadapan Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas, hati yang bertauhid. Nah, lalu dijelaskan oleh beliau, bangkrut yang sebenarnya bukan bangkrut masalah urusan harta, bukan kerugian atau rugi kita dalam masalah niaga. Innal muflisa min ummati yaumal qiyamah. Nah, dijelaskan oleh beliau, sesungguhnya umatku yang bangkrut besok pada hari kiamat ini. Bisolatin, dia sholat di dunia, sholat tahajud, sholat wajib, ya, sholat duha, sholat sunnah pula. Wasiamin, dan juga siam yang wajib, siam yang sunnah. Orang menjalankan sholat dan siam, dia dapat pahala. Wazakatin, dan mengeluarkan zakatnya karena dia orang kaya. Nah, ketika dia sholat, ketika dia siam, ketika dia zakat, ketika dia beramal soleh, tapi orang ini punya cacat. Apa cacatnya itu? Wayati qad syatama hadza. Tapi orang ini mencela orang ini, mencela, yaitu mencela apa? Mencela kaum buruhnya, mencela pekerjanya, atau mencela tetangganya, mencela orang tidak layak untuk dicela. Nah, ini kita harus menjaga lisan kita. Lisan ini banyak dosanya daripada mata. Mata melihat dari jauh tidak bisa. Lisan seluruh dunia dengar. Nah, ini yang pertama. Jadi orang bangkrut itu orang yang beribadah, tapi ketika di dunia dia suka mencela, mencaci. Nah, sekarang pekerjaan mencaci ini oleh ahli bid'ah menyebar ke sana kemari. Ya, karena kejahilannya dan juga karena kedengkiannya. Sedangkan yang dicaci itu orang-orang menyampaikan sunnah. Kalau kita mencaci orang kafir tidak boleh, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, jangan sampai kaum itu mencaci kepada kaum. Bisa jadi yang dicaci itu lebih bagus.
Ini menunjukkan mencaci secara umum hukumnya tidak boleh. Bagaimana mencaci saudaranya yang beriman? Inilah dosanya lisan. Yang harus kita kunci lisan kita. Kecuali kalau kita mau bicara baik, kita buka mulut kita. Yang nomor 2, orang yang sholat siang, berarti ini orang muslim. Orang sholat, orang siam, zakat, ini suka apa dia? Qadhafa hadha, menuduh. Nah, jadi menuduh itu dia menuduh sesuatu, tapi dia tidak punya bukti. Tapi kalau punya bukti bukan namanya menuduh. Baik menuduh orang yang wanita yang bersih dituduh berbuat zina. Atau orang itu dituduh mengambil barang orang. Atau orang itu dituduh mengkhianati seorang. Mengurangi timbangan yang lainnya. Sedangkan dia tidak punya bukti. Ini bahayanya qadhaf. Ya nomor 3, orang yang muslim yang sholat, yang siyam, yang zakat ini wa akala mala hadha. Makan hartanya orang ini. Contohnya apa? Ya seorang majikan dia pekerjaannya sudah bagus, disiplin. Tapi tidak dikasih gaji. Atau dikurangi gajinya. Atau dipinjam dulu. Ini mengambil haknya seseorang. Bagaimana dia sudah bekerja, sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, kewajibannya, lalu kita sebagai majikan tidak ngasih kepada dia, ini kezaliman. Dan bisa jadi doanya orang dizalim ini dikabulkan oleh Allah. Ya, ini juga penjelasan wa akala mala hadza, masuk pula merugikan para pekerja. Tidak boleh. Cuma pekerja juga begitu. Kalau pekerja dia malas, naudzubillah min dzalik. Pekerja itu nyolong balung katanya orang Jawa. Kalau tidak ada orangnya, santai dia kerjanya. Tapi kalau ada pengawas semangat, nah ini namanya tidak merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh matanya manusia. Padahal manusia mau mengawasi terus tidak mampu. Dia punya pekerjaan yang banyak. Inilah keutamaan pekerja muslim. Selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Makanya upayakan menjadi pekerja itu orang-orang yang jujur. Kalau orang jujur itu disenangi oleh orang. Siapapun orang senang dengan jujur. Orang yang adil. Berapa banyak orang menyuruh berbuat adil tapi dia sendiri zalim. Yang nomor 3, yang nomor 4, wasafa kata mahada. Ya, membunuh orang. Wadaraba hadza, memukul orang. Bisa juga memukul ini pelayannya dipukul atau ditendang. Jangan sampai ketika kita punya pangkat yang tinggi, tahu bahwa kita lalu kita saduk, kita tendang. Jangan, itu manusia. Dia tidak bisa melawan, tapi doanya bisa melawan. Nah, dan itu saya saksikan sedikit banyak orang yang sifatnya, Ustaz saya ini berbuat zalim Ustaz. Anak buah saya tendangi. Ternyata Allah Ta'ala menguji saya ini stroke. Ya, stroke. Akhirnya apa? Dia ajak keluarganya ke masjid. Dan dia sholat walaupun dengan dalam keadaan duduk bagaimanapun ditunggu oleh keluarganya. Memohon dan menyadari, ya Allah, kami ini dulu berbuat zalim, ya Allah. Anak buahku aku aniaya, ya Allah. Ya, alhamdulillah dengan doanya dan orang-orang yang dizalim didatangkan minta maaf sembuh. Subhanallah. Jangan sampai ketika kita diamanati oleh Allah Ta'ala kedudukan lalu menzalimi orang. Kalau kita dizalimi tidak mau, jangan menzalimi orang. Mau Allah saja yang menciptakan kita, Allah Ta'ala melarang dirinya berbuat zalim. Bayangkan kita ini, dosa kita ini banyak. Seandainya Allah Ta'ala mau hukum kita secara spontan, itu tidak ada kekeliruan bagi Allah. Tapi Allah menunda. Ya, memberi kesempatan kita. Berapa banyak dosa kita tidak dihukum langsung oleh Allah Ta'ala. Ketika kita bertobat, yang asalnya mau dihukum, tidak jadi dihukum. Nah, itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Ta'ala kepada kita sebagai hamba. Bagaimana kita mendoktrin
ya, atau kita berbuat zalim kepada para pekerja kita tidak boleh. Cuma bekerja jangan berbuat zalim, ya. Orang itu kalau berlaku baik dilakukan baik. Tapi kalau orang itu berbuat jahat, ada suatu saat orang itu tidak senang dengan orang berbuat jahat itu, akhirnya diusir, dikeluarkan. Inilah yang harus kita pahami. Ketika kita tidak mau didolimi, jangan mendolimi. Ketika kita senang orang itu berbuat baik, berbuat baiklah untuk diri kita. Nah, ya, di sini yang menjadi pembahasan di dalam hadis ini, dilarang kita sebagai majikan atau orang yang memiliki kaum buruh, ya, lalu gajinya tidak diberi, ya, tidak dikasihkan, lalu dianiaya tidak boleh. Bahkan kalau masak itu para kaum buruh suruh nyicipi dulu. Bagaimana masak yang enak lalu ditinggalkan, tidak dikasih? Ya, orang itu punya perasaan, mungkin dia malu mengambil atau malu juga yang lain. Maka kita sebagai majikan ini dimasakkan oleh khadim kita, pelayan kita. Kita tidak punya kemampuan. Seandainya dia tidak mau memasakkan kita, kita tidak makan. Kasih dia. Dan ngasih kaum buruh, subhanallah, pahalanya besar. Karena dia mesti berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan baik sama kita. Nah, ya, ini harus kita pahami. Nah, ketika orang itu menzalimi pelayannya, menzalimi khadimnya, menzalimi kaum buruhnya, kerugian itu bukan di dunianya. Kerugian itu nanti di akhirat. Rugi pula di dunia, mungkin orang itu tidak mau kerja lagi di situ. Mencari pelayan yang lain dan katanya, oh iya orang itu tidak baik. Saya menjadi pelayan di situ sekian tahun dia berbuat zalim. Akhirnya dia susah untuk mencari pelayan yang baru. Di akhiratnya bagaimana? Di akhiratnya fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Jadi besok pada hari kiamat antara majikan dan pelayan, antara orang-orang berkuasa dan orang bawahan itu dihadapkan. Ya, ketika dizalimi, maka orang-orang dizalimi ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diambilkan pahalanya. Orang yang menzalimi itu dilimpahkan kepada orang dizalimi. Nah, wa hadza min hasanatihi. Jadi ini diambil. Kalau menzalimi orang 5, ya pahalanya itu nanti dibuat untuk menebus kezaliman dia kepada orang 5. Bagaimana kalau orang itu sampai ratusan yang dizalimi? Tanahnya orang diambil, hartanya orang diambil, dicuri, hanya orang diambil pula. Nah, hati-hati loh. Ya, kita ini hidup tidak lama di permukaan dunia ini. Jangan sampai ketika kita menjadi sehat menzalimi orang sakit. Jangan sampai ketika kita itu kaya menzalimi orang miskin. Jangan sampai kita kalau punya kekuasaan menzalimi bawahan, tidak boleh. Peringatan yang keras dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Jangan sampai berbuat zalim. Kalau kita berbuat adil, senang orang itu. Makanya sekarang banyak menuntut keadilan. Bahkan bukan orang muslim saja, orang secara umum menuntut keadilan. Mana keadilannya? Nah, ketika besok pada hari kiamat orang-orang yang menzalimi ini dihadapkan dengan orang dizalimi. Iya, kalau orang dizalimi itu 1-2, tapi kalau dizalimi itu sampai ratusan datang semuanya. Akhirnya masing-masing orang dizalimi ini akan ditebus amal solehnya orang berbuat zalim. Fa in faniyat hasanatuhu, jika habis kebaikannya orang yang sholat, orang yang siyam, orang zakat, dan karena banyak orang-orang dizalimi dituntut, ya tidak ditunaikan di dunia, akan diambil di akhiratnya nanti. Maka apa katanya? Fa in faniyat hasanatuhu, jika sudah habis kebaikannya, pahalanya orang berbuat baik, tapi belum selesai urusan yang orang dizalimi. Qabla ayyukdha ma alaihi ukhid qabla ma yukdha alaihi, sebelum selesai urusan mereka,
ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosa orang dizalimi ini ya akan diambil, faturihat alaih, dituangkan kepada orang menzalimi. Naudzubillah min dzalik. Sudah habis amal kebaikannya untuk ya menyelesaikan orang dizalimi, ternyata orang dizalimi itu jumlahnya banyak. Sehingga yaitu dosa orang dizalimi ini dilimpahkan kepada orang menzalimi. Faturihat finnar, summa turihat finnar, kemudian dilemparkan di api neraka. Nah, ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis ini masyhur. Maka hati-hati bapak dan ibu ya, kita punya pelayan, kita punya anak ya, kita punya bawan, jangan sampai menzalimi. Ya. Kalau kita dizalimi, nasihati yang bagus ya. Karena orang itu ada kesalahan, tapi yang banyak terkadang orang yang yang atasan itu menzalimi yang bawah. Walaupun toh yang di bawah menzalimi. Karena apabila dizalimi, dia akan menzalimi. Nah, inilah perlunya kita memahami, jangan sampai kita menjadi orang berbuat zalim. Untuk menyingkirkan kezaliman ini, kita harus menuntut ilmu, beribadah, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berkenaan juga dengan yaitu kedudukannya seorang pelayan atau khatim. Mana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Allah, berkata Allah, ini menunjukkan Allah Ta'ala bicara. Bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah yang lainnya yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bicara. Allah bicara. Salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 perkara, 3 perbuatan jahat dari hambanya ini, aku akan memusuhi mereka pada hari kiamat. Aku akan lawan mereka pada hari kiamat. Pertama, siapa itu? Rajulun a'tabi summa ghadara. Ada orang bersumpah atas namaku, wallahi saya akan bayar gajimu ini besok. Lah, bersumpah atas nama Allah. Nah, ketika manusia itu bersumpah atas nama Allah, kita harus ridha bahwa dia bersumpah menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenarannya. Ya. Tetapi dia menyelisih. Ya, rajulun a'tabi summa ghadar. Ada orang bersumpah atas nama diri tapi dia khianat, menyelisih. Ini haramnya kita menyelisih janji. Kecuali dalam keadaan udzur, kita lupa. Beritahu saya lupa. Ingatkan. Ya. Dan menyelisih janji atau bersumpah tidak dipenuhi ini termasuk tandanya orang munafik. Nah. Yang nomor 2. Warajulun ba'a khurran fa'akala samanahu. Ada orang yang menjual perkara yang memabukkan. Khamr, ganja, whisky, yang lainnya. Ya, menjual bangkai, menjual daging babi, dikatakan itu daging kambing, lainnya. Menjual barang yang haram. Lalu dia makan hasilnya. Padahal kita tidak boleh makan kecuali dari hasil yang halal. Ya. Menipu, mengurangi timbangan. Termasuk makan dari hasil yang haram. Ya, tidak dibayar hutang seorang, termasuk makan dari hasil yang haram. Apa katanya? Rasulullah SAW ini yang nomor 2. Yang akan dimusuhi oleh Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Yang nomor 3. Warajulun istajara ajiran. Nah, ini yang menjadi pembahasan. Ada orang yang dia memperkerjakan seorang pekerja. Atau mengambil pelayan. Mengambil pekerja. Ini yang menjadi pembahasan bab kita. Fastaufa minhu, maka pekerja ini memenuhi apa yang diamanatkan kepada dia. Jadi memenuhi.
Ya kerja jam sekian ya masuk, pulang jam sekian ya dia keluar. Selesai. Dan pekerjaan itu bukan mas, dia semangat betul. Ini persyaratannya. Jadi orang yang dia memperkerjakan seorang atau mengambil pekerja, sedangkan pekerja itu menunaikan pekerjaannya dengan baik. Walam yu'ti ajro, tapi tidak dikasih gaji atau dikurangi. Ini termasuk orang bisa akan dimusuhi oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Namun ketika orang itu menjadi pekerja dia malas, ada bukti kemalasannya, ya, dia tidak masuk atau terlambat sekian jam, pulang belum waktunya, maka apabila dipotong itu boleh, karena dasarnya di sini fastaufa minhu, dia menunaikan pekerjaan, dia amanat, betul-betul disiplin sesuai dengan waktunya dan pekerjaannya. Lalu tidak dikasihkan gaji, ini orang yang akan dimusuhi oleh Allah. Namun kita tahu bahwa pekerja ini dia nyolong balung, datang terlambat, pulang duluan, ya, maka boleh. Maka apabila kita sebagai lembaga pendidikan membuat persyaratan, ya, karena seorang ustadz itu ada yang semangat, ada yang sambil lalu, pokoknya mau masuk, ya. Ada yang sifatnya betul-betul dia disiplin. Maka apabila terlambat 10 menit ditekor gaji sekian itu boleh. Apalagi gaji itu perhitungannya jam. 1 jam sekian. Nah dia dikurang 10 menit, dipotong 10 menit itu. Karena dia tidak bekerja. Gimana orang tidak bekerja minta gaji? Demikian juga orang lembur pekerjaan. Ya. Jika mengelembur pekerja dia memang memang semangat bekerja dan fisiknya masih kuat, bisa. Kalau tidak dikurangi. Ya. Ini perlunya disiplin bekerja. Dan hendaknya amanat. Kalau merasa tidak mampu bekerja, beritahu. Daripada kita nanti diusut, dihisab oleh Allah Ta'ala, dihadirkan orang dizalimi, kebaikan kita diambil. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bersumber dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa arakuhu. Nah, a'tul ajira ajrahu, berikan upahnya kepada pekerja itu. Kapan? Qabla ayyajifa araquhu, sebelum kering keringatnya. Subhanallah. Nah, kecuali apabila orang itu bekerja ada akad. Ini akad gajinya mingguan. Boleh. Akad. Al-muslimuna inda surutihim. Atau gajinya yaitu 1 bulan baru dikasihkan, boleh. Ya, dengan dasar ya yaitu akad. Gimana? Saya bekerja di sini, iya, tapi saya gaji nanti 1 bulan baru saya kasih, atau sepekan baru kasih. Boleh. Makanya orang Saudi ketika mengangkat pekerja dari negara manapun, diuji 3 bulan nggak dikasih gaji dulu. Kalau kerjanya bagus dikasihkan. Kalau kerjanya itu dia yaitu kurang bagus atau dia malas, dipotong. Itu tidak mengapa. Ya. Sebagaimana penjelasan ini. Kalau kita dirugikan tidak mau, bagaimana kita merugikan majikan? Begitu Islam kaum muslimin mendidik kita menjadi orang disiplin, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Bekerja bukan hanya mencari keuntungan, tapi mencari pahala. Orang disiplin melaksanakan ayat Allah Ta'ala, melaksanakan khatnya beliau, mendapatkan pahala. 2 keuntungan. Pertama, keuntungan pahala karena melaksanakan perintah Allah, perintah Nabi-Nya. Yang nomor 2, dia mendapatkan apa menjadi kebutuhan hidupnya. Semoga perjumpaan kita ini selalu
mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayahnya, dan semoga Allah taala mengampuni atas kesalahan kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.